Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya Abdi Muhammad, mahasiswa semester 4 Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya mewakili kelompok 4 mata kuliah Pekerjaan Sosial yang terdiri dari saya sendiri, kemudian ada Abiyu Alfiufano, selanjutnya Aditya Huda Pratama, lalu Ahmad Hilmi Alfarisi, Dea Leonita Adinda, Dia Fitratus Solihah, dan Farah Aulia Rofikoh. Nah, di sini saya akan menyampaikan presentasi dari kelompok 4, merupakan hasil dari studi kasus pekerjaan sosial, unit pelayanan sosial, tunarungu wicara, dan lanjut usia pematang siantar. Baiklah, kita langsung saja masuk ke profil unit pelayanan sosial tunarungu wicara dan lanjut usia pematang siantar. Nah, unit pelayanan sosial tunarungu wicara dan lanjut usia pematang siantar ini merupakan suatu UPT atau unit pelaksana teknis Dinas Kesejahteraan dan Sosial Provinsi Sumatera Utara yang berdomisili di Jalan Sisingamangaraja nomor 68, Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar, Sitalasari, Kota Pemantang, Siantar. Nah, lembaga ini merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memberikan pelayanan kepada penyandang cacat rungu wicara atau tuli dan bisu dan juga lanjut usia di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Tujuan didirikannya lembaga ini yaitu untuk membantu pemulihan kondisi fisik, psikis, mental, dan sosial serta pemberian keterampilan praktis kepada penyandang cacat rungu wicara sehingga mereka mau dan mampu melaksanakan fungsi sosialnya di lingkungan masyarakat. Juga sebagai sarana untuk memberikan pelayanan kebutuhan kepada orang-orang yang lanjut usia. Adapun fasilitas yang telah diberikan untuk warga binaan sosial berupa tingkat tinggal yang luas wilayah mencapai 65.500 meter persegi, yang terdiri dari asrama putra dan putri, kemudian ruang makan, kantor dan aula, ruang asesmen, ruang belajar, ruang keterampilan menjahit, sarana olahraga, poliklinik, ruang perpustakaan, rumah dinas, dan lahan untuk kegiatan berkebun bagi lanjut usia. Sedangkan jumlah petugas di UPT Pelayanan Sosial Tunarungu Wicara dan Lanjut Usia Pematang Siantar adalah 26 orang laki-laki dan perempuan, terdiri dari kepala KA Subbagian Tata Usaha, pekerja sosial fungsional, staf, dan 10 orang tenaga honorer. Latar belakang pendidikan petugas meliputi sarjana dari berbagai disiplin ilmu, profesi kesejahteraan sosial, psikolog, perawat, ahli gizi, dan sekolah umum. Lanjut, program kegiatan di UPT Pelayanan Sosial Tunarungu Wicara dan Lanjut Usia Pematang Siantar meliputi 1. Pembimbingan fisik yang meliputi kebersihan pribadi dan lingkungan, olahraga, gizi, dan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya, yang kedua adalah bimbingan pengetahuan dasar, meliputi baca, tuli, hitung, dan sistem isyarat bahasa Indonesia. Yang ketiga, bimbingan sosial dan mental, yang meliputi bimbingan keagamaan, psikososial, konseling, dan advokasi. Yang keempat adalah bimbingan keterampilan, meliputi teori dan praktek keterampilan menjahit putra-putri, bordir, salon kecantikan, dan pertukangan kayu. Selanjutnya, untuk menjadi anggota binaan dari UPT Pelayanan Sosial Tunarungu Wicara dan Lanjut Usia Pematang Siantar, terdapat beberapa ketentuan, yakni yang pertama, tunarungu wicara dengan persyaratan usia 15-35 tahun, belum menikah, tidak cacat ganda, bersedia diasramakan selama masa pembinaan maksimal 3 tahun, membawa surat berbadan sehat dari dokter puskesmas, rujukan dari dinas sosial kota, kabupaten, LSM dan organisasi sosial, serta membawa surat keterangan dari lurah atau kepala desa. Kemudian menerima pula lanjut usia dengan syarat usia 60 tahun ke atas, sehat jasmani dan rohani, tidak menderita penyakit menular,
membawa surat keterangan dari lurah atau kepala desa domisili, rujukan dari dinas sosial kabupaten, LSM dan organisasi sosial, serta mengisi formulir seleksi pada waktu pendaftaran. Penerimaan calon warga binaan sosial tunarungu wicara dan lanjut usia dilaksanakan setiap jam kerja, Senin sampai Jumat, jam 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan jam 4 waktu Indonesia Barat. Adapun manajemen pekerjaan sosial di unit pelayanan sosial tunarungu wicara dan lanjut usia pematang siantar dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama pelaksanaan dinamika kelompok. Jadi menggabungkan atau memberikan fasilitas bagi para lanjut usia untuk saling berkomunikasi satu sama lain, sehingga menimbulkan rasa kebersamaan dan menghilangkan rasa kesendirian atau kesepian, sehingga nanti akan memunculkan masalah-masalah yang mungkin akan diselesaikan dengan solusi-solusi dari para pembina di unit pelayanan sosial tersebut. Kemudian cara yang kedua adalah pendampingan pribadi. Nah, hal ini dilakukan dengan mengkhususkan satu orang pembina untuk membimbing satu orang dari yang dibina di unit pelayanan tersebut. Adapun bentuk pelayanan pada UPT pelayanan sosial tunarungu wicara dan lanjut usia pematang siantar meliputi yang pertama pelayanan kesehatan kepada warga binaan sosial lanjut usia. Pelayanan ini diberikan dengan cara memberikan pengobatan dan pemeriksaan kepada warga binaan tanpa dipungut biaya. Nah, biasanya mendatangkan tenaga medis tertentu untuk melakukan pemeriksaan, dan ini gratis tanpa dipungut biaya. Dan apabila ada yang jatuh sakit, maka segera dibawa ke poliklinik panti, dan apabila tidak menyanggupi maka akan langsung dibawa ke rumah sakit umum pematang siantar, dan semua biaya pengobatan itu ditanggung oleh UPT pelayanan sosial. Jadi tidak dikenakan biaya atau gratis bagi warga binaan di unit pelayanan sosial tersebut. Yang kedua, pelayanan yang diberikan merupakan pemberian makan kepada warga binaan 3 kali sehari. Nah, pemberian makan ini juga sesuai dengan standar gizi yang diperlukan. Dan setelah diberikan makan, biasanya diberikan juga buah-buahan pada jam-jam tertentu dan disertai dengan makanan ringan. Pelayanan sosial yang ketiga yaitu memfasilitasi kamar yang berisikan 2 orang setiap kamar dan peralatan kebersihan. Jadi di UPT pelayanan sosial ini disediakan kamar-kamar yang mana di dalam kamar terisi dari 2 orang warga binaan dan juga dilengkapi dengan peralatan kebersihan untuk membersihkan kamarnya. Pelayanan sosial yang keempat yakni memfasilitasi dengan bimbingan keagamaan. Jadi warga binaan di UPT pelayanan sosial pematang siantar ini juga mendapatkan bimbingan keagamaan dari petugas yang berada di unit pelayanan tersebut. Nah, untuk pelayanan sosial yang terakhir yakni pendampingan secara pribadi. Nah, di sini peran petugas sangat penting, di mana mereka akan membuka diri untuk warga-warga binaan untuk siapa yang memiliki keluh kesah atau memiliki masalah problem kehidupan, sehingga kemudian akan diberikan solusi oleh para pekerja sosial di unit pelayanan sosial tunarungu wicara dan lanjut usia di pematang siantar. Pembahasan yang selanjutnya yakni perkembangan dari UPT pelayanan sosial di pematang siantar ini. Adapun perkembangan UPT pelayanan sosial tunarungu wicara dan lanjut usia pematang siantar ini mengalami perkembangan yang cukup baik, mulai dari program kegiatan, pelayanan dan juga bantuan sosial yang mereka lakukan. Akan tetapi masih terdapat beberapa kekurangan dari panti asuhan ini, seperti kebersihan tempat tinggal dan juga alat-alat makan yang kurang terjaga kebersihannya. Kekurangan lain yang didapat yakni
dalam hal pembimbingan keagamaan, di mana warga binaan di UPT ini eh, tidak mendapatkan eh, pembimbingan keagamaan yang memadai dikarenakan kurangnya tenaga ahli khusus pada bidang keagamaan tersebut. Sehingga terkadang yang mengisi kegiatan pembimbingan agama merupakan petugas yang sekedarnya saja, dan itu pun tidak ahli dalam bidangnya dan sering tidak datang. Pembahasan yang terakhir merupakan temuan dari kami kelompok 4 tentang kelebihan dan kekurangan dari UPT Pelayanan Sosial Tunarungu Wicara dan Lanjut Usia Pematang Siantar. Adapun kelebihannya, yang pertama yakni tidak adanya pungutan biaya sepeser pun bagi warga binaan. Jadi semuanya gratis, mulai dari pendaftaran, pelayanan sosial yang diberikan sampai kepada pengobatan-pengobatan jika diperlukan. Yang kedua yakni mereka mendapatkan jatah yang sama untuk bantuan sosial yang diberikan. Jadi tidak membedakan satu sama lain dalam hal pelayanan sosial yang diberikan. Nah, yang ketiga yakni adanya pendampingan secara pribadi oleh petugas kepada warga binaan sosial yang memiliki permasalahan. Ini merupakan sisi yang positif yang ditemukan. Jadi pendampingan pribadi merupakan hal yang sangat penting untuk mengatasi problematika yang dihadapi oleh warga binaan. Adapun kekurangan yang didapatkan dari UPT pelayanan sosial ini, yakni yang pertama kurang pedulinya petugas dalam memperhatikan kebersihan lingkungan setempat. Nah, jadi kebersihan lingkungan masih kurang dalam perhatian para petugas di UPT pelaksanaan sosial tersebut. Kemudian yang kedua adalah kurang perhatiannya petugas dalam pemeliharaan kesehatan warga binaan sosial lanjut usia. Jadi kesehatan warga binaan juga kurang mendapatkan perhatian dari petugas yang bertugas. Dan yang terakhir adalah fasilitas yang diberikan kepada warga binaan sosial masih kurang diperhatikan. Jadi pembangunan fasilitas masih kurang maksimal dari pelayanan sosial tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan selaku perwakilan dari kelompok 4 studi kasus pekerjaan sosial. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.